Kadang, orang yang paling diremehkan justru sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Dulu dia hanya petugas kebersihan di kantor. Dicibir karena pakaiannya lusuh dan bau peluh. Tapi siapa sangka, beberapa tahun kemudian, orang-orang yang dulu menghina, kini berdiri rapi di hadapannya. Mereka tak lagi memanggilnya dengan nada merendahkan, karena sekarang dialah bos mereka. Namanya Raffi, pemuda 23 tahun yang datang ke Jakarta dengan tas ransel lusuh dan selembar ijazah SMA. Ia tak punya siapa-siapa di kota besar ini, hanya semangat dan keyakinan bahwa rezeki pasti ada untuk orang yang mau berusaha. Kerja pertama yang ia dapat hanyalah sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan besar. Setiap pagi, Raffi datang lebih awal dari siapapun. Ia menyapu lantai kantor yang dingin, mengepel koridor, dan mengganti air dispenser sambil tersenyum. Tapi senyumnya tak pernah dibalas. Bagi sebagian orang di kantor itu, Raffi hanyalah tukang pel, sosok yang tak perlu dipedulikan. Jangan sampai air pelnya kena sepatuku. Hati-hati ya, nanti kamu nempel lumpur dari si Raffi. Janda tawa itu terdengar setiap hari. Raffi hanya menunduk, pura-pura tak mendengar, lalu melanjutkan pekerjaannya. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan. Nggak apa-apa, yang penting aku halal, aku jujur. Suatu hari nanti, mereka akan lihat hasilnya. Siang hari, saat semua orang makan di restoran mewah, Raffi membuka bekalnya di pojok pantry. Nasi putih dan tempe goreng seadanya. Tapi di samping bekalnya selalu ada sebuah buku lusuh, buku tentang motivasi dan kewirausahaan yang ia pinjam dari perpustakaan umum. Ia membaca perlahan, memahami satu halaman demi satu halaman, lalu mencatat hal penting di kertas kecil. Baginya, pengetahuan adalah modal yang tak bisa dicuri siapapun. Namun tetap saja, seringkali orang meremehkan. Mimpi punya bisnis, dari OB kayak kamu. Raffi tersenyum meski hatinya perih. Ia tahu tak semua orang akan mengerti perjalanan orang lain. Setiap kali rasa rendah diri datang, ia mengingat wajah ibunya di kampung. Wajah sabar yang selalu berkata, "Nak, jangan malu kerja apapun. Allah melihat niat, bukan penampilan." Malam itu, setelah semua orang pulang, Raffi masih di kantor. Ia duduk di depan komputer kosong, mencoba belajar mengetik lewat video di YouTube. Jari-jarinya kaku, tapi semangatnya tak padam. Ia tahu, masa depannya tak akan selamanya di balik pel dan ember. Karena setiap tetes keringat hari ini sedang menyiapkan panggung besar untuk hari esok. Setiap malam, setelah kantor tutup dan lampu kota mulai berkelip, Raffi berjalan menyusuri gang sempit menuju kontrakannya. Rumah peta kecil itu ia tinggali bersama ibunya, Bu Aminah. Wanita parubaya yang tubuhnya mulai melemah karena penyakit lambung kronis. Raffi sering memandangi ibunya yang tertidur di kasur tipis. Wajahnya pucat namun damai. "Bu, maafin Raffi ya, belum bisa bahagiain ibu." Ibunya tersenyum pelan, meski matanya sembab. "Nak, ibu nggak butuh apa-apa. Lihat kamu kerja keras aja, ibu sudah bahagia. Yang penting kamu jujur dan nggak nyerah." Kalimat itu menjadi penguat setiap kali Raffi ingin menyerah. Pagi hari, sebelum berangkat kerja, ia menyiapkan sarapan sederhana. Nasi, telur dadar, dan teh hangat. Lalu mencium tangan ibunya. "Doain Raffi ya, Bu." "Selalu, Nak. Allah pasti lihat perjuangan kamu." Namun kehidupan tak selalu ramah. Di kantor, Raffi masih sering jadi bahan olokan. "Raffi, jangan lama-lama di pantry. Bau pelmu nyampur sama kopi nih." Tawa mereka menggema. Raffi menelan perih itu, lalu berkata lembut, "Maaf Kak, saya nggak ganggu kok."
Tapi di dalam hatinya, ia berjanji, "Aku akan buktikan bahwa hinaan ini nggak akan bikin aku jatuh." Sejak hari itu, setiap malam Raffi mulai belajar di warnet dekat rumah. Ia menonton video tentang Excel, administrasi, dan bisnis kecil-kecilan. Tangannya gemetar menulis catatan, tapi semangatnya menyala. Beberapa kali ia bahkan tidur di kursi warnet karena terlalu lelah. Pemilik warnet yang iba sering memberinya segelas kopi gratis. "Kamu rajin banget, Vi. Mau jadi apa nanti?" Raffi tersenyum. "Saya nggak tahu, Pak. Tapi saya yakin Allah nggak akan sia-siain orang yang berusaha." Di sela-sela kelelahan, ia sering menatap langit malam dan berbisik, "Ya Allah, kalau memang jalan ini panjang dan berat, kuatkan langkahku. Aku nggak mau berhenti di sini." Dan tanpa disadarinya, dari lorong sempit kehidupan itu, perlahan Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. 3 tahun berlalu sejak Raffi pertama kali memegang pel di kantor itu. Usianya kini menginjak 26 tahun, dan meski statusnya masih sebagai petugas kebersihan, ada sesuatu yang berubah. Cara ia memandang hidup. Raffi tak lagi melihat pekerjaannya sebagai nasib, tapi sebagai tangga menuju impian. Setiap pagi ia tetap mengepel dengan senyum, tapi begitu punya waktu luang, ia duduk di komputer kosong dan berlatih mengetik. Ia membantu staf administrasi yang kewalahan menginput data, tanpa pernah meminta imbalan. Lama-kelamaan, kejujurannya membuat banyak orang memperhatikan, termasuk Pak Dimas, seorang manajer muda yang terkenal tegas namun bijak. Suatu sore, Pak Dimas memergokinya masih di kantor setelah jam pulang. "Raffi, kamu ngapain masih di sini?" "Saya belajar ngetik, Pak. Siapa tahu nanti bisa bantu kerjaan kantor." Kamu nggak capek?" "Capek, Pak. Tapi saya lebih takut berhenti belajar." Jawaban itu membuat Pak Dimas tersenyum. Mulai hari itu, Raffi sering diajak membantu di bagian logistik. Ia belajar tentang stok barang, laporan harian, dan dasar-dasar administrasi. Beberapa bulan kemudian, karena ketelitiannya, Raffi resmi dipindahkan menjadi asisten administrasi. Gajinya naik sedikit, tapi baginya itu bukan soal uang, melainkan harga diri. Namun perubahan itu tak membuat semua orang senang. Ada rekan lama yang sinis. "Wah, si tukang pel sekarang sok penting ya." "Hati-hati, Vi. Cepet naik, cepet jatuh." Raffi hanya menjawab dengan senyum. Ia tahu, tidak semua orang bisa melihat niat baik dengan hati yang bersih. Di tengah tekanan itu, Pak Dimas kembali menawarinya sesuatu yang mengejutkan. "Raffi, kamu pernah kepikiran kuliah?" Raffi menatapnya heran. "Pernah, Pak. Tapi uang saya belum cukup." "Kalau saya bantu biayanya, kamu mau?" Raffi terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. "Mau, Pak. Asal saya bisa buktikan bahwa kepercayaan Bapak nggak salah." Malam itu, saat pulang ke rumah dan menceritakan kabar itu kepada ibunya, Bu Aminah menangis bahagia. "Nak, akhirnya kerja kerasmu mulai terlihat hasilnya." Dan sejak saat itu, perjalanan Raffi tak lagi sekadar bertahan hidup, melainkan tentang menapaki takdir baru yang perlahan terbuka di hadapannya. 4 tahun berlalu. Raffi kini bukan lagi asisten administrasi biasa. Ia telah menyelesaikan kuliah malamnya dan diangkat menjadi koordinator logistik. Kantor yang dulu ia pel hanya di pinggir ruangan, kini menjadi tempat ia memimpin rapat kecil setiap minggu. Banyak yang bangga, tapi tak sedikit pula yang iri. Namun Raffi tak peduli. Ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin agar bisa terus membanggakan ibunya yang semakin renta di rumah. Sayangnya, tak ada perjalanan yang selamanya tenang. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Pergantian manajemen besar-besaran. Direktur baru membawa banyak orang baru dan kebijakan lama diganti tanpa pertimbangan. Bahkan, Pak Dimas, sosok yang dulu membantunya, tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan jelas. Tak lama kemudian,
Nama Raffi pun ikut tercoret dari daftar karyawan tetap. Surat pemecatan itu ia terima tanpa peringatan. "Maaf ya Raffi, keputusan dari atas. Gak bisa diganggu-gugat." Ia berdiri di depan gedung itu untuk terakhir kalinya. Tempat di mana dulu ia pertama kali mengepel lantai. Angin sore berhembus pelan dan hatinya terasa kosong. "Ya Allah, apakah aku salah melangkah? Kenapa ketika mulai naik, justru kau jatuhkan?" Namun di tengah kegalauan itu, ia teringat wajah ibunya. "Nak, kalau pintu satu tertutup, cari jendela. Kalau jendela pun tertutup, berdoalah, Allah bisa bukakan atapnya." Kalimat itu membangunkannya. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Baik Bu, aku nggak akan menyerah." Dengan sisa tabungan yang ada, Raffi mulai berjualan makanan kecil di depan rumah kontrakan. Awalnya hanya 5 bungkus yang laku, lalu 10, 20. Resepnya sederhana tapi jujur, seperti dirinya. Ia menamai usahanya Rasa Jujur, dengan tagline kecil di kemasan, dari tangan yang tak pernah malas. Dan dari dapur sempit itu, perlahan sebuah babak baru dimulai. Babak di mana Raffi bukan lagi seorang karyawan, melainkan seorang pejuang yang siap bangkit dari titik nol. 5 tahun berlalu sejak Raffi dipecat dari perusahaan itu. Kini, halaman rumah kontrakan yang dulu sempit telah berubah menjadi pabrik kecil. Di depannya, terpampang papan besar bertuliskan, "Rasa Jujur, makanan siap saji asli dari hati." Usahanya berkembang pesat. Raffi mempekerjakan puluhan karyawan. Sebagian di antaranya anak muda dari kampung halamannya yang dulu sulit mendapat pekerjaan. Setiap pagi, ia berdiri di dapur produksi memberi semangat. "Kita nggak hanya jual makanan, tapi juga kejujuran. Rizki yang halal pasti berkah." Namun suatu siang, mobil hitam berhenti di depan kantor barunya. 3 pria berpakaian rapi turun dengan wajah gugup. Raffi mengenali mereka seketika. Mantan rekan kerjanya yang dulu sering merendahkan dan menertawakannya. Mereka datang membawa proposal kerjasama. Salah satu dari mereka berbicara pelan, menahan malu. "Pak Raffi, kami dari perusahaan Sentra Nusantara. Kami tahu produk Bapak sangat digemari. Kami ingin menjalin kerjasama untuk suplai makanan di acara kantor kami." Raffi terdiam sejenak. Ingatan masa lalu menari di kepalanya. Ejekan, tatapan merendahkan, dan hari-hari saat ia dianggap tak punya masa depan. Tapi kini, mereka memanggilnya Pak Raffi. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tulus. "Silahkan duduk. Di perusahaan kami, semua tamu dihormati. Tak perlu sungkan." Ketiganya menunduk, menahan rasa malu yang begitu dalam. Mereka tak menyangka orang yang dulu dianggap tak mungkin sukses, kini duduk di kursi pimpinan, memimpin puluhan orang, dan menjadi pengusaha yang mereka datangi dengan hormat. Di akhir pertemuan, salah satu dari mereka berkata lirih, "Raffi, kamu luar biasa. Maaf kalau dulu kami pernah salah." Raffi menepuk bahu mereka, tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, justru tanpa ejekan kalian dulu, mungkin saya nggak akan berjuang sekeras ini." Dan ketika mereka pergi, Raffi menatap ke langit mengucap syukur pelan. "Terima kasih ya Allah. Engkau ganti setiap luka dengan kemuliaan." Hari itu, Raffi benar-benar menyadari, balasan terbaik bukan dendam,
tapi keberhasilan yang tetap rendah hati. Sore itu, Raffi berdiri di atas panggung sederhana di sebuah seminar kewirausahaan. Ratusan anak muda memenuhi ruangan, mendengarkan kisah hidupnya dengan mata berbinar. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana, sama seperti dulu saat masih menjadi petugas kebersihan. "Saya dulu cuma tukang pel," katanya dengan suara tenang. "Setiap hari disindir, diremehkan, dianggap gak punya masa depan. Tapi saya percaya, kerja keras dan kejujuran gak akan pernah salah arah." Ruangan hening. Beberapa peserta mulai meneteskan air mata. Raffi melanjutkan, "Kalau saya bisa bangkit dari ember dan pel, maka kalian pun bisa bangkit dari apapun. Jangan takut memulai dari bawah, karena yang penting bukan dari mana kita berawal, tapi kemana kita melangkah." Di pojok ruangan, ada beberapa wajah yang dulu pernah ia kenal, mantan rekan kerjanya. Mereka duduk diam, menunduk dalam keharuan. Tak ada lagi kesombongan, hanya penyesalan dan pengaguman. Selesai acara, Raffi berjalan keluar sendirian. Angin sore menyentuh wajahnya lembut. Ia menatap langit dan berbisik, "Bu, Raffi sudah sampai di sini. Semua karena doa ibu yang tak pernah putus." Air mata mengalir pelan di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur. Ia tahu segala hinaan dulu hanyalah batu loncatan. Setiap ejekan, setiap penolakan, semua adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk keteguhan hatinya. Raffi tersenyum sambil melangkah pulang ke kantornya, tempat di mana puluhan orang kini bekerja bersamanya dengan hormat dan cinta. Narator menutup dengan suara lembut, "Jangan pernah remehkan orang yang sedang berjuang. Bisa jadi hari ini ia hanya tukang pel, tapi besok ia bisa jadi pemimpin besar. Dan ingatlah, Tuhan tak pernah salah memilih siapa yang ia uji, karena dari yang paling diremehkan sering lahir yang paling kuat." Musik lembut mengiringi akhir kisah tentang seorang anak sederhana yang membuktikan bahwa kejujuran dan ketekunan mampu mengubah pel menjadi tangga menuju kemuliaan.